Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusabbihuhu bukratan wa asila tasbihal musabbihin wa nadhkuruhu dzikran katsiran kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga semuanya pada sehat. Karena Bapak Ibu, alhamdulillah sehat semua ya. Tadi malam hujan, berarti pagi ini kita dalam keadaan cerah ceria. Suasana pagi sejuk, insya Allah menandakan kesejukan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kajian tafsir pagi hari ini kita memasuki surat yang berikutnya, surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang tadi kita bacakan yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fathu. Nasr dan fathah, di situ ada kata-kata nasr dan juga ada kata al-fathah. Namun meskipun ada kata al-fathah, untuk surat ini penamaannya bukan surat al-fathah, karena al-fathah itu surat yang berbeda. Ini yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina, yaitu surat al-fathah. Sedangkan surat yang barusan kita baca disebut dengan surat An-Nasr. Surat ini pendek, terdiri dari 3 ayat yang sudah kita sama-sama hafal, dan sedikit menceritakan tentang surat Al-Fatah ini. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa surat Al-Fatah disebutkan sebagai salah satu surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah berarti surat ini turun setelah Nabi hijrah atau sebelum Nabi hijrah? Setelah Nabi hijrah. Karena kalau dari segi pembagian kategori-kategori surat dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan surat Makkiyah dan ada yang disebut dengan surat Madaniyah. Setidaknya ada 2 pendapat yang menentukan sebuah surat disebut Makkiyah atau Madaniyah. Pertama, ada yang menyebutkan berdasarkan tempat dan ada yang menyebutkan berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan tempat, maka surat Makkiyah adalah semua surat yang turun di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan surat Madaniyah adalah semua surat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Kalau berdasarkan versi waktu, maka surat Makkiyah adalah semua surat yang turun sebelum Nabi hijrah, berarti beliau masih ada di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan surat Madaniyah adalah semua surat yang turun setelah Nabi hijrah, baik di Madinah maupun sekitarnya. Bahkan termasuk surat yang turun di Makkah, kalau setelah Nabi hijrah, kalau menurut versi waktu atau berdasarkan waktu, itu tetap termasuk surat Madaniyah. Nah, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, ini turunnya setelah Nabi hijrah, setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Dan pembebasan kota Mekah itu
terjadi setelah Rasulullah hijrah di Madinah beberapa tahun yang cukup lama. Fathu Makkah seingat saya itu terjadi pada tahun 8 Hijrah. Nah, berarti sudah cukup lama beliau tinggal di Madinah. Nah, sehingga surat An-Nasr ini karena turun setelah Rasulullah berada di Madinah dan menaklukkan Makkah itu pada tahun 8 Hijrah, makanya surat ini dikelompokkan sebagai surat Madaniyah. Tafsir surati idza jaa nasrul fathu wa hiya madaniyatun. Disebutkan bahwa surat ini setara dengan 1/4 Al-Quran. Kalau pada bahasanya lalu surat Al-Ikhlas itu disebut sebagai ta'dilu sulusal Quran, setara dengan 1/3 Al-Quran. Nah, kalau surat An-Nasr ini setara atau ta'dilu rubu'al Quran, setara dengan 1/4 Al-Quran. Dan yang termasuk surat-surat pendek yang setara dengan 1/4 Al-Quran itu bukan hanya surat An-Nasr, tapi juga ada surat yang lain, termasuk surat Az-Zalzalah. Ibnu Katsir berkata di tafsirnya, wa idza zulzilat ta'dilu rubu'al Quran, dan surat idza zulzilat atau Az-Zalzalah juga ta'dilu rubu'al Quran, setara dengan 1/4 Al-Quran. Jadi kalau kita ingin baca Al-Quran 1/4 setara dengan 1/4 Al-Quran, maka bisa baca juga An-Nasr yang sangat pendek ini, atau juga baca surat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu sampai selesai. Ini sedikit tentang cerita mengenai surat An-Nasr, bukan kandungannya tapi sedikit cerita mengenainya. Baik, surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-fathu diterjemahkan dengan kemenangan, yang secara bahasa, secara terlek arti awalnya adalah pembukaan. Pembukaan apa? Maksudnya adalah pembukaan wilayah Mekah, karena ketika itu Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy, sehingga orang-orang muslim tidak bisa bebas masuk ke negeri Mekah ketika itu. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka orang-orang muslim bisa masuk ke dalam gerbang Mekah dan memasuki kota tersebut, sehingga seolah Mekah sudah terbuka bagi orang-orang muslim. Itulah sebabnya maka pembukaan diterjemahkan sebagai penaklukan atau kemenangan. Al-Fathu diterjemahkan secara mudahnya menjadi kemenangan atau penaklukan. Apabila pertolongan Allah telah datang, apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Nah, ini belum selesai apabilanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat, engkau di sini maksudnya Rasulullah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia atau orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong, secara berduyun-duyun, secara bergelombang, banyak bergelombang seolah tidak berhenti. Karena ketika Fathu Makkah itu umat Islam jumlahnya semakin banyak. Bukan saja orang-orang yang ada di Madinah dan sekitarnya, tapi juga orang-orang yang ada di Mekah yang dulu menyembunyikan keislamannya karena pengaruh kuat pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu. Dan ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka orang-orang Mekah yang dulu masih menyembunyikan keimanan dan keislamannya, pada saat itu ketika Mekah sudah ditaklukkan, mereka kemudian menyatakan diri dan terang-terangan sebagai muslim. Maka Rasul melihat pada waktu itu orang-orang terang-terangan masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwajan, bergelombang, berduyun-duyun dan berbondong-bondong, luar biasa besar. Bahkan nanti ketika Rasulullah melaksanakan haji wada setahun berikutnya, itu jumlah kaum muslimin yang ikut haji pada masa itu, Rasul bawa rombongan dari Madinah
dan beliau mengumumkan untuk berhaji kepada orang-orang sekitarnya, wadzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Itu yang ikut haji pada saat itu, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah, itu sampai mencapai jumlah sampai 100 ribuan orang. 100 ribuan orang. Kalau untuk mengukur zaman sekarang 100 ribu itu sedikit. Yang haji setiap tahun ke Tanah Suci beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu berapa? Sekitar 2 jutaan. 2 juta sangat banyak. Dan jumlah para hujjaj, para haji ketika Rasul melaksanakan haji dari Madinah pada tahun setelah setahun kemudian dari Fatu Makkah itu sekitar 100 ribu. Nah, kalau dibandingkan dengan juta tentu saja 100 ribu sedikit. Tetapi bandingannya bukan dengan tahun sekarang ketika umat muslim sudah ada di seluruh dunia. Tapi bandingannya ada ketika Rasulullah, ketika Islam pada tahun 8 atau 9 atau 10 Hijrah. Nah, 100 ribu itu jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka digambarkan bahwa pada hari itu ketika telah terjadi kemenangan Fatu Makkah, engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad, melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong, berduyun-duyun, bergelombang sangat banyak, sangat besar. Nah, apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang dan kau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun, berbondong-bondong, bergelombang, nah, maka ada makanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Pertama bertasbih, kedua bertahmid, mengucapkan hamdalah, dan ketiga wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan. Jadi ketika kita mendapatkan keberhasilan atas sebuah perjuangan, maka setidaknya ada 3 hal yang kita lakukan berdasarkan ayat atau surat ini. Pertama, fasabbih, bertasbihlah, baca tasbih banyak-banyak, karena boleh jadi ketika orang itu sukses, berhasil, itu merasa bahwa itu adalah kesuksesan dirinya, karena upaya dirinya, karena kesungguh-sungguhan dirinya, usaha dirinya yang maksimal, sehingga karena dia merasa ini semuanya adalah dari dirinya, maka boleh jadi ada orang yang merasa ujub, takabur setelah dirinya sukses. Maka agar menghilangkan rasa takjub pada diri sendiri, bangga pada diri sendiri, maka ketika sudah berhasil dan sukses itu, maka sucikanlah Tuhanmu, bertasbihlah kepada Tuhanmu, bahwa ini semuanya adalah upaya Allah, bahwa ini adalah rencana Allah, bahwa ini adalah kuasa Allah, bukan karena diri kita, bukan karena prestasi kita, tapi semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Fasabbih. Kemudian setelah kita mensucikan Allah dari dugaan-dugaan yang tidak baik, dari pikiran-pikiran buruk mengenainya, maka berikutnya adalah bertahmidlah, pujilah Allah dengan sebanyak-banyaknya, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Kenapa? Karena boleh jadi pula ketika kita berjuang mencapai keberhasilan, berusaha keras mencapai keberuntungan, berusaha keras mencapai kesuksesan, boleh jadi selama proses itu boleh jadi kita ada kesalahan baik pikiran, ucapan maupun tindakan. Ketika kita berusaha, kemudian dalam perjalanannya kita pernah gagal dan seterusnya, boleh jadi kita pernah punya pikiran, Allah tidak menolong saya, Allah tidak mendukung saya, Allah meninggalkan saya. Atau mungkin juga kita pernah punya pikiran-pikiran buruk kepada orang-orang dekat kita di rumah atau sekitar kita yang lainnya. Nah, hal seperti itu tentu saja adalah sebuah kesalahan yang perlu kita mintakan ampunan, baik kepada orang-orang yang berkaitan dengan kita, apalagi kepada Allah yang mengantarkan kita, membimbing kita, mengajari kita dan sebagainya, merahmati kita semua. Wastaghfirhu, bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Dan Allah pastikan kalau kita beristighfar kepadanya, mohon ampun kepada Allah,
Allah pastikan innahu kana tawwaban, sesungguhnya dia, yakni Allah, benar-benar maha penerima taubat. Tawwaban diterjemahkannya sebagai maha penerima taubat. Dan dari segi bahasa, taba yatubu artinya adalah aba yaubu, kembali. Yang kembali itu siapa? Tuhan kepada manusia ataukah manusia kepada Tuhan? Allah kepada manusia atau manusia kepada Allah kembali itu? Di Al-Quran yang lain, surat yang berbeda, ayat yang berbeda, ada ayat yang berbunyi, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Siapa yang kembali menurut ayat ini? Kita kembali kepada Allah. Terus Nabi Ibrahim juga disebutkan sebagai innahu awwabun halim. Ibrahim itu adalah awwab, orang yang suka kembali. Maksudnya kembali kepada Allah. Nah, berarti Ibrahim manusia juga kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, roji'un, dan Nabi Ibrahim juga adalah sosok yang awwab, yang suka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah juga punya salah satu sifat, yakni at-tawwab, yang juga arti asalnya adalah orang zat yang suka kembali, yang diterjemahkan sebagai penerima taubat. Dan taubat itu adalah proses kembali. Ketika manusia disuruh bertaubat, tubu ilaihi, itu perintah kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Dan ketika manusia kembali kepada Allah, Allah juga senang. Makanya Allah juga menerima kembalinya hamba yang mungkin sebelumnya telah berpaling darinya. Dan ketika hamba kembali kepada Allah, Allah pun kembali menerimanya. Karena ketika orang-orang lalai darinya, maka Allah boleh jadi meninggalkan dirinya. Kan ada ungkapan, ada hadis begini, ana indal dzonni abdi bi, saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku mendugaku baik, maka Allah akan nampak baik di matanya. Tapi kalau hambaku menduga, maksudnya ketika hamba Allah menduga Allah jauh, buruk, tidak peduli, tidak menolong, maka begitulah yang akan terasa olehnya. Dan ketika seorang hamba bertobat kembali kepada Allah, maka Allah juga akan kembali kepadanya, mempedulikannya, memperhatikannya, dan menerimanya dengan tangan terbuka. Sehingga ada penggambaran dalam hadis, kalau seorang hamba bertobat kembali kepada Allah satu jengkal, Allah akan menerimanya satu hasta. Dan kalau hambanya kembali kepada Allah dengan berjalan, Allah akan menerimanya dengan berlari. Ini untuk menunjukkan betapa Allah itu kalau melihat hambanya kembali kepadanya, maka Allah akan kembali kepadanya lebih besar, lebih jauh ketimbang hambanya lakukan. Nah, karena Allah sangat besar kasih sayangnya dan sangat besar kebahagiaannya ketika seseorang kembali kepada dirinya, lebih besar daripada kebahagiaan orang yang melihat unta yang hilang kembali lagi kepadanya, maka salah satu sifat Allah adalah tawwaban. Tawwab, zat yang maha penerima tobat, atau zat yang maha kembali menerima hamba-hambanya kembali bertobat kepadanya. Innahu kana tawwaban. Ini jaminan dari Allah, maka siapapun, bahwa barang siapa saja yang kembali kepadanya dengan bertasbih, dengan bertahmid dan beristighfar kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, ini kandungan secara sekilas dari ayat ini, dari surat ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan tentang surat An-Nasr ini? Ayat ini bercerita tentang kabar baik ataukah kabar buruk? Tentang kabar gembira ataukah kabar sedih, Bapak Ibu? Apabila pertolongan Allah telah datang, apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang,
Dan apabila engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini ayat ini bercerita tentang kabar gembira ataukah tentang kabar duka? Kabar suka ataukah kabar duka? Kabar gembira atau kabar sedih? Kabar gembira ya. Kabar gembira tentu saja, karena ayat ini turun setelah Fathu Makkah, dan Fathu Makkah adalah keberhasilan umat Islam untuk membuka kembali Mekah yang dulu ditinggalkan oleh Rasulullah sekian lama, 8 tahun sebelumnya, ketika Rasul terusir dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tetapi betul ayat ini bercerita tentang kabar gembira, kabar bahagia, tetapi di sisi yang lain, bagi sebagian sahabat ini justru menjadi ayat yang menceritakan kedukaan, kabar menyedihkan. Ada yang tahu kenapa ayat ini sebagai kabar duka bagi umat Islam pada saat itu? Ini ceritanya dari hadis riwayat Ibnu Abbas, dan ini berulang-ulang disebutkan dalam riwayat yang disampaikan oleh yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dan saya juga baca di tafsir yang lain sama. Di satu sisi ayat ini bercerita tentang kegembiraan, kebahagiaan karena umat muslim telah berhasil menaklukkan kota Mekah. Tetapi di sisi yang lain ayat ini bercerita tentang kedukaan dan kesedihan. Ketika surat ini turun, ini Rasul sebenarnya sudah mengabarkan tentang perpisahan dirinya dari umat muslim. Karena ketika perjuangan beliau sudah memenangkan sampai menaklukkan kota Mekah dan orang-orang sudah banyak yang masuk Islam, itu artinya bahwa perjuangan beliau sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai keberhasilannya, sudah mencapai ujung perjuangan yang sekian lama diperjuangkan dengan darah, nyawa, dan segala keletihan dan kepayahannya. Dan ketika kota Mekah yang dulu beliau tinggalkan kembali bisa dikuasai dan ditaklukkan sehingga semua manusia bisa masuk bebas ke dalam kota Mekah, maka itu artinya keberhasilan beliau sudah ada di tangan. Dan karena perjuangan sudah berhasil, itu artinya tanda-tanda bahwa beliau akan segera dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemenangan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah itu adalah ciri bahwa perjuangan Rasulullah untuk menaklukkan kota Mekah sudah selesai. Itu artinya juga perjuangan beliau sudah mendekati masa-masa akhir. Dan ketika masa-masa akhir sudah ada di depan mata, maka berarti kaum muslimin atau para sahabat ketika itu akan segera ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan 2 tahun berikutnya pada tahun 11 Hijrah, kita tahu dalam tarikh Islam Rasul wafat. Maka dalam cerita Ibnu Abbas, ketika ayat ini turun, di satu sisi adalah kebahagiaan karena Mekah sudah ditaklukkan, tapi di sisi yang lain ini adalah kabar duka bagi umat muslimin karena mereka akan segera ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan riwayat tentang ini dari Ibnu Abbas itu ditulis dalam banyak riwayat, baik dari Ikrimah, dari Ad-Dhahhak maupun dari Mujahid. Semuanya ada murid-murid Ibnu Abbas, dan ini menceritakan tentang kedukaan. Nah, tapi tentu saja yang namanya manusia pasti akan ada ajalnya, pasti akan ada ujung usianya. Maka sebagai salah satu perjuangan, penaklukan Makkah adalah sebuah keberhasilan, dan sebagai salah satu sunatullah, hukum Allah, tradisi yang sudah Allah tetapkan buat alam semesta ini, setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan meskipun di satu sisi adalah kebahagiaan, tapi juga di satu sisi adalah ada kesedihan, tapi dua-duanya harus terjadi. Ketika perjuangan sudah maksimal, maka Allah berikan kemenangan buat seseorang atau buat suatu kaum atau buat suatu masyarakat. Dan karena sunatullahnya adalah begitu, walikulli syai'in ajal, walikulli ummatin ajal, walikulli syamsin maghribun. Setiap matahari pasti ada tenggelamnya,
setiap sesuatu, setiap umat pasti ada batas akhirnya. Ya tentu saja Rasul pun pada akhirnya akan meninggalkan manusia di alam dunia. Namun di sisi yang lain, sebagai tafsir dari ayat ini atau surat ini, yang ini mungkin luput dari perhatian kita. Di satu sisi tafsir surat Al-Nasr adalah bercerita tentang kesuksesan, kebahagiaan, tapi juga di sisi yang lain adalah cerita tentang kabar duka karena Rasul akan segera meninggalkan dunia yang fana. Nah, tetapi inti dari itu semua adalah apa yang terkandung di dalamnya. Yani apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah diraih oleh kaum muslimin secara keseluruhan, dan kalau kita bawa ke konteks personal diri kita masing-masing, apabila kita sudah berhasil mencapai kenikmatan yang kita harapkan, mencapai rencana yang kita wujudkan, yang kita usahakan, maka berikutnya tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih, kemudian mengucapkan hamdalah, memujinya, bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, dan berikutnya adalah beristighfar. Nah, dan berikutnya saya ingin tutup kajian riwayat tentang surat An-Nasr ini di bahasan terakhir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jar bercerita kepada Jabir bin Abdullah. Nah, Jar ini bercerita bahwa suatu saat aku datang dari satu perjalanan, faja'ani Jabir, kemudian Jabir bin Abdullah datang kepadaku, fasallama alayya, kemudian Jabir mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum, kemudian faja'atu hadithu, kemudian aku, kata Jar ini, bercerita kepada Jabir tentang perpecahan di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat manusia, wa ma ahdatsu, dan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka, yakni perpecahan, kerusakan, pembunuhan dan sebagainya, juga peperangan. Nah, kemudian faja'ala Jabir yabki, kemudian Jabir setelah diceritakan, dikeluh kesahi oleh seseorang tadi tentang kondisi umat muslimin pada saat itu, Jabir menangis. Faja'ala Jabir yabki summa qala, kemudian Jabir berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan. Jabir mendengar Rasul bersabda bahwa umat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ini bercerita tentang Fathu Makkah dan apa yang terjadi sesudahnya. Umat muslimin semakin banyak jumlahnya, berlipat-lipat jumlahnya pada masa itu. Umat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Nah, tapi kemudian ada peringatan dari Rasulullah, wa sayakhrujuna minhu afwaja, dan kelak mereka juga akan keluar dari agama ini juga berbondong-bondong. Nah, di satu sisi ketika seseorang melihat kemenangan begitu tertera, begitu jelas di depan mata, masuk ada di depan mata kita, maka yang harus kita perhatikan adalah kita harus berhati-hati, jangan sampai mereka nanti keluar dari agama ini, keluar dari keberhasilan ini juga berbondong-bondong. Dan mengapa seseorang bisa masuk ke suatu agama dan keluar dari agama itu tentu saja ada alasan, ada sebab-sebabnya. Dan kita semua jangan sampai menjadi sebab bagi seseorang untuk antipati terhadap agama ini, sehingga menyebabkan orang yang tadinya berbondong masuk ke dalam agama Islam kemudian menjadi malah keluar dari agama ini secara berbondong-bondong pula. Di satu sisi kita senang ketika ada orang masuk ke dalam agama Allah, tetapi kita harus memperlihatkan suatu akhlak yang baik, ilmu yang baik, penjelasan yang baik kepada mereka dan orang-orang semuanya, agar orang-orang yang sudah berada di dalam agama Allah itu tidak mengevaluasi agamanya, tidak berpikir buruk tentang agamanya karena perilaku sebagai umat Islam yang mungkin tidak simpatik kepada mereka atau di tengah-tengah mereka. Ya akhirnya yang semula mereka simpati kepada agama ini kemudian menjadi antipati kepadanya. Maka kalau misalkan kita dengar pada hari-hari ini misalnya
Di satu sisi kita banyak dengar orang yang mu'alaf masuk ke dalam agama Allah. Tapi si yang lain mungkin di belahan cerita yang lain ada orang yang juga keluar dari agama Islam. Di satu sisi kita senang orang masuk Islam. Tapi kita juga di sisi yang lain sedih karena tidak sedikit juga orang yang murtad. Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sejak zaman dulu. Betul pada masa itu banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Tapi Rasul sudah peringatkan, wasayakhrujuna minhu afwajan, dan kelak mereka juga akan keluar dari agama ini afwajan, berbondong-bondong. Dan ini peringatan buat kita semuanya sepanjang zaman. Ketika Rasul memberikan peringatan kepada sahabatnya dengan riwayat ini, hadis ini, maka peringatan ini juga, wanti-wanti ini juga berlaku untuk umat muslimin sepanjang hayat sampai akhir zaman, agar kita mewanti-wanti jangan sampai orang-orang itu berbalik antipati kepada agama Islam karena perilaku sebagian umat Islam yang mungkin tidak akhlaki, tidak berakhlak, mungkin tidak ilmi dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka berbalik. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir bercerita tentang surat An-Nasr ini, pertama jelas di sini ada poin-poin yang sangat bermakna buat kita yang bisa kita jadikan pegangan. Kapanpun dimanapun kita dapatkan keberhasilan, maka semuanya itu harus dikaitkan kepada Allah. Keberhasilan, kemenangan yang telah kita capai, kesuksesan yang kita raih, itu semuanya bukan usaha kita. Meskipun kita berjalan dengan kaki sendiri, bekerja dengan tangan sendiri, dan berpikir keras untuk mewujudkan dan melakukannya, tetapi itu semua tidak mungkin terjadi kalau tanpa campur tangan Allah. Maka setiap sukses yang diraih, kenikmatan yang kita capai, umat muslimah tidak pernah berpikir itu sebagai prestasi dirinya, tetapi sebagai nikmat Allah. Bahkan ketika umat manusia banyak yang berbondong-bondong masuk agama Allah, dan orang-orang banyak yang tersentuh hatinya karena Rasulullah akhlaknya sangat baik, sangat bagus. Bahkan Rasul yang akhlaknya sangat baik kepada umat manusia itu sendiri, itu oleh Allah disebutkan sebagai fabima rahmatin minallahi lintalahum. Rasul kita tuh akhlaknya sangat lembut. Rasul akhlaknya sangat baik, sangat terenyuh melihat kedukaan yang menimpa orang-orang di sekitarnya, mudah menangis dan bersedih ketika melihat orang-orang sekitarnya berduka, bersedih. Tetapi kelembutan hati Rasulullah, kelembutan jiwa Rasulullah, itu ditegaskan Allah sebagai fabima rahmatin minallah. Itu semua terjadi karena kasih sayang Allah. Allah telah menggerakkan hati Rasulullah lembut. Allah telah menggerakkan hati Rasulullah sangat mudah terenyuh. Maka sikap baik Rasulullah, akhlak baik Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah buat umat manusia itu adalah karena Allah yang telah menggerakkannya, telah mendidiknya, dan telah mengajari beliau sehingga beliau menjadi sosok yang panutan, yang menjadi uswatun hasanah buat seluruh umat manusia sepanjang zaman. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka karena rahmat Allah lah lintalahum, kau bersikap lembut kepada mereka. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau keras, kemudian hatinya keras gitu ya, faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari darimu. Dan ternyata Rasulullah adalah sosok yang sangat agung akhlaknya, sehingga disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan keagungan akhlak Rasulullah, kelembutan hati beliau, dan kemuliaan akhlak beliau ditampakkan kepada umat manusia pada masa itu, sehingga semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, mengikuti beliau. Sehingga ketika beliau mengajak mereka berhaji, sampai 100.000 orang berduyun-duyun melaksanakan ibadah haji. Itu semuanya adalah karena rahmat Allah semata-mata. Maka ketika nikmat Allah telah dianugerahkan kepada kita semuanya, maka kita tidak boleh mengklaim ini adalah prestasi diri sendiri, tidak boleh mengklaim ini prestasi kita, keberhasilan kita, usaha kita. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin,
Tapi semaksimal mungkin usaha kita ini semuanya adalah digerakkan oleh Allah semata-mata. Maka berikutnya yang kita lakukan setelah mendapatkan nikmat Allah itu adalah pertama bertasbih, kedua bertahmid, ketiga beristighfar. Bertasbih, bertahmid, beristighfar ini adalah gaya hidup kaum muslimin ketika mendapatkan kenikmatan dan keberhasilan apapun jenis kenikmatan dan keberhasilannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Agar kita tidak dihitung sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Tadi ada riwayat di akhir kalimat bahwa orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dan kelak mereka akan keluar darinya juga dengan berbondong-bondong. Ini kalau kita kaji secara psikologis, ini juga bisa menjadi satu peringatan buat diri pribadi kita. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin mencapai keberhasilan dan kita butuh bantuan Allah, kita berdoa sekuat-kuatnya, kita berdoa sehusu-husunya kepada Allah agar Allah terlibat, agar Allah menolong, agar Allah mendukung usaha kita. Nah, kemudian Allah tunaikan keinginan kita, Allah penuhi keinginan kita dengan keberhasilan. Nah, hati kita berarti ketika itu sudah masuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Dan agar ketika kita sudah melihat keberhasilan itu tidak menjadi kufur nikmat, maka peringatan dari Rasulullah itu menjadi relevan buat kita. Wasaykhuduna minal fajr, maka hati-hatilah jangan sampai kita setelah berhasil hati kita keluar dari Allah. Yang tadinya kita merasa masuk dekat kepada Allah ketika belum mencapai keberhasilan, dan ketika sudah mencapai keberhasilan, ini peringatan buat kita jangan sampai hati yang tadinya sudah masuk ke dalam kedekatan kepada Allah malah justru keluar dari kedekatan, hanya menyimpang dari ajaran Allah SWT. Maka ayat ini sesungguhnya adalah ayat untuk kita semua, sekalipun khitabnya ditujukan untuk Rasulullah, wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat, engkau di situ adalah Muhammad Rasulullah. Tetapi karena ayat ini berlaku sepanjang masa untuk siapapun, relevan, shalihun likulli zamanin wa makanin, maka ayat ini juga berlaku buat kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kaitannya di sini adalah kebahagiaan, kaitannya di sini adalah kesuksesan dan keberhasilan. Maka buat seorang muslim ketika berhasil, yang tidak boleh dilupakan dan harus menjadi gaya hidup kita semua adalah bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur, baik ketika sedang dalam kedukaan maupun ketika sedang berada dalam kesukaan, ketika sedang berjuang mencapai sesuatu, dan tetap bersyukur ketika telah mencapai sesuatu yang kita dambakan, yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas tafsir tentang surat An-Nasr ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ayat yang mulia ini, surat yang pendek dan sangat bernilai ini. Ada sebuah ungkapan, ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha, wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan, dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Hari ini kita sudah memahami surat An-Nasr, hari ini sudah kita hafalkan surat An-Nasr, bahkan dari sebelumnya, dan berikutnya insyaallah kita pun ingin mengamalkan surat An-Nasr ini menjadi salah satu perilaku kita dan akhlak kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka faqina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.